Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dan kembali lagi kita punya di konten obrolan santai. Setelah kemarin kita membahas yang lumayan berat ya, fenomena awan yang mungkin masih berkelanjutan sampai beberapa hari ini. Karena kemarin aku sempat dengar beberapa kabar juga nih, kemarin sempat ada fenomena awan melintang yang menghubungkan antara Gunung Merapi dengan Gunung Lawu ya. Iya, gitu. Tapi di kesempatan kali ini kita nggak akan membahas ini. Nah, kita kasih jeda sedikit, mungkin kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak-agak enteng lah tentang fenomena anak indigo. Sebenarnya topik ini sebenarnya udah lumayan sering kita bahas juga, tapi mungkin kali ini kita detailkan lebih lagi karena apa ya, mungkin banyaknya komentar atau DM di akun Kisah Tanah Jawa atau mungkin akun personalnya Om Hal yang kadang sering tanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri ini anak saya gini, ini gimana bun? Gitu kan. Anak saya kok mulai aktif ya moms. Itu loh. Nah, kita akan membahas tentang ini. Nah, sebenarnya kita membahas secara globalnya dulu. Sebenarnya kalau indigo itu sendiri itu sebenarnya apa sih? Apakah selalu serta merta itu kemampuan untuk melihat hantu atau gimana? Indigo sebenarnya mengacu pada warna aura, Mas kita, Sobat Javanika ya. Jadi indigo itu berasal dari bahasa Spanyol yang artinya ungu. Ungu pada cakra asna atau cakra mata ketiga yang ada di sini. Karena setiap manusia kan kalau kita bermeditasi ini kan ada mejiku, hibi, niu. Tas gitu ada beberapa warna-warna aura itu. Indigo itu ditafsirkan dengan terbukanya cakra mata ketiga atau cakra asna sehingga memiliki sixth sense atau aktifnya indera keenam begitu, sehingga mata ketiga yang letaknya di sini Mas Genta ini membuka gitu. Tetapi dewasa ini sering disalahartikan kalau indigo bisa lihat hantu. Ya memang iya, tetapi tidak seperti itu. Sebenarnya indigo yang melekat kepada anak-anak yang lahir di generasi setelah milenium sekarang atau milenia, itu memang dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam semesta dengan misi-misinya tertentu. Terlebih yang terlahir di bumi Nusantara ini dipersiapkan untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia emas. Dan indigo juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, interdimensional, artis, konseptual, dan humanis. Nah, kalau kita berbicara tentang terbukanya cakra ya, itu sebenarnya cakra itu terbuka. Terus sebenarnya kalau dari umuran manusia itu sebenarnya dari umur berapa logikanya pada umumnya? Dari lahir pertama. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, maka gampangannya cakra itu ada kadarnya, Mas. Sehingga semakin dewasa akan menutup gitu. Terkecuali orang yang terpilih di sini mendapatkan amanah, maka bisa semakin kuat gitu. Karena pada dasarnya semua orang punya sixth sense, tetapi aktif digunakan atau tidak itu semuanya berbeda-beda gitu. Semakin tidak pernah digunakan ya maka semakin dianya juga nggak peduli juga ya Om? Iya, sama. Kecuali kalau memang amanah itu berbeda. Sehingga di usia-usia tertentu beberapa orang yang kemudian ingin mendalami ini, ingin belajar ini dengan beberapa laku ritual, dengan guru spiritual, bisa mempertahankan atau memelihara itu. Sehingga itu tetap aktif secara sixth sense ataupun mata ketiga itu aktif. Ini kalau kita bicara tentang pengalaman indigo kan mungkin kan ya Om Hal sendiri kan mungkin juga pernah punya pengalaman itu. Kalau Om Hal sendiri sebenarnya gimana? Apakah dari kecil juga pernah terbuka itu? Maksudnya kan kita tahu Om Hal kan mesti di masa dewasa ini mungkin bisa melihat ya kayak gitu. Apakah di masa kecil kan juga bisa melihat juga? Iya, ingat saya 1 sampai usia 3 tahun Mas. Tapi di usia 3 sampai saya masuki akil balik ya, habis sunat itu tertutup sebenarnya dan aktif lagi ketika saya masuk SMP kelas 2. Jadi habis sunat, jadi habis
akil balik gitu. Sorry agak lemot. Belum pijet deh. Nanti habis ini mungkin. Terus itu memang dulu di awal saya masih ingat ya Mas, ini bahkan saya usia 1 tahun saya masih mengingat beberapa hal. Termasuk saya di usia 1-2 tahun itu kan kadang diajak orang tua nih dulu kan ke pasar malam atau apa. Ketika itu memang saya bisa berbicara dengan vocab yang saya kuasai waktu itu ya, dan bahasanya nggak jelas, tapi orang tua sudah bisa nangkep. Kadang ajaknya itu ke situs-situs, kemudian ke kuburan gitu juga Mas. Jadi situs-situs karena tinggalnya saya waktu itu masih di Jombang, ke Trowulan gitu waktu itu. Ketika masuk ke usia 3 tahun, saya pindah ke Jogja. Selama 3 hari 3 malam itu saya nangis tapi nggak keluar air mata. Karena saya melihat sosok raksasa, maksudnya sosok orang yang berbadan tambun, telanjang gitu, matanya merah dan melotot ke saya. Kemudian saya selama 3 hari itu nangis gak keluar air mata, kemudian sama ibu saya dibawa ke orang pintar yang ada di Bantul, ditutup. Itu sampai akil balik dan sampai waktu SMP kelas 2 itu karena saya melihat di rumah itu kan, maaf ya, dulu keluarga kan punya bisnis, dikirim-kirimi gitu, teluh atau apa. Kelihatan Mas itu sosok-sosoknya. Sampai tahun 2013 saat saya tergabung di komunitas bangunan tua itu kepakai, dan saya menyadari ini yang disebut dengan retrokognisi karena saya literatur, basically-nya literatur, tapi saat tiba di lokasi melihat sosok-sosok Belanda, jadi seperti peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi itu tampil lagi Mas. Jadi saya ketahui bahwa Sixth Sense tidak selamanya melihat hantu, tetapi juga bisa melihat peristiwa yang pernah terjadi. Tapi kalau berbicara tentang melihat hantu itu sendiri ya, maksudnya kan ini kan rentang umur nih Mas. Yeah. Apakah sosok-sosok atau makhluk yang dilihat dari rentang umur balita, anak kecil sampai dewasa itu beda-beda atau mungkin akan tetap sama? Iya. Bongsone demit ya pasti bentuknya kayak gitu atau iya. Ada yang sama ini Mas, kalau yang sama itu biasanya yang umum-umum. Jadi meliputi yang sering kita sebut ya, seperti White Lady, kemudian Candy Ghost, Black Giant itu umum. Tetapi kalau semakin usianya semakin matang, itu biasanya yang dilihat nanti sosok-sosok sepuh atau menyerupakan gitu, macam-macam. Jadi wujudnya ada yang bersorban, contohnya ada yang berkebaya, ada yang naik kuda seperti itu. Ada rentan waktunya dan secara kadar mata ketiga juga berbeda-beda Mas. Itu ada kekuatannya yang berbeda-beda. Sebenarnya dalam ilmunya sendiri itu saya pernah dikasih tahu dengan senior saya yang mendalami spiritual lebih lama gitu. Ada usia-usianya Mas. Jadi tadi 3 tahun, kemudian akil balik, usia 21, kemudian usia 35 sampai 42. Jadi saya ini belum masuk ke tahap yang lebih tinggi, dalam artian yang masih lebih halusnya belum Mas Genta. Rentang 30-an lah ya. Iya, kalau laki-laki memang batasnya 35, kalau perempuan itu 21. Sehingga nanti saya semua sudah terdownload, saya sudah menguasai banyak skill macam-macam, maksudnya sudah tetek, sudah nggak berubah-ubah, itu sudah diizinkan untuk menikah di usia 35, contohnya seperti itu. Dan di usia 42 berbeda lagi nanti lelakunya macam-macam gitu. Tapi sebenarnya kalau cara mengenali diri kita itu indigo atau enggak, itu sebenarnya gampangannya gimana? Nah, kan banyak yang tiba-tiba ngerasa apa terus wah aku indigo bukan ya. Lalu sebenarnya cara-cara gampang mengenalinya itu gimana sih? Iya, ini secara gambaran umum ya, secara psikologi ya, saya pernah komunikasi juga. Pertama menjadi sosok itu yang memiliki sedikit sifat konseptual. Jadi konseptual di sini, konseptual di sini biasanya orang-orang seperti itu gimana ya, kayak dia suka menjadi dirinya sendiri. Atau juga merasa asik dengan dunia sendiri. Tetapi maaf ya, bukan gangguan sel motorik otak atau autis, bukan. Tapi di sini biasanya nyaman dengan dunianya itu ketika menemukan skillnya, apa yang disukai. Misalnya Genta musik. Misal saya nih suka kereta api, ya udah saya melihat itu terus. Suka dengan lingkungannya itu sendiri. Maksudnya terkadang orang-orang seperti ini negatifnya itu susah diatur dan mendapatkan masukan, biasanya situ. Terlebih kalau dominan di sifat konseptualnya, itu justru malah bisa melahirkan ide-ide baru yang orang tidak kepikiran, dan saat ini direvisi, diarahkan apa, dia nggak mau. Terkadang ada anak kecil yang usia 5 tahun bisa ngasih tahu orang dewasa. Jadi tua
usia muda tapi jiwanya tua. Salah satu contohnya itu Mas pertama. Terus yang kedua memang terkadang di awal-awal merasa dirinya tidak tenang. Karena melihat sosok astral, residual energi dan macam-macam. Yang ketiga ukuran pupil ini Mas, mata. Itu lebih besar dari orang biasa, lebih lebar karena yang dilihat itu nggak hanya yang nampak tetapi yang juga tidak nampak. Secara garis itu sih, tapi biasanya kalau memang orang indigo yang terbuka ya, cerdas secara istimewa pasti memiliki satu karakteristik apa gitu, tidak perlu lama untuk dijelaskan juga, cepat pahamnya, kemudian tingkat rajin dalam harus akan ilmu pengetahuan juga macam-macam gitu. Tetapi kalau yang memiliki sifat humanis ini sedikit berbeda, itu lebih bisa membaur dengan masyarakat itu. Tapi untuk menekan hati kepada satu bidang ini, maksudnya kan kita tuh kan nggak pernah tahu ya akan jadi seperti apa nih kan, kita punya bakat. Jadi caranya untuk menekan bidang itu gimana sih? Kayak oh ya udah aku pengen yang melihat hantu aja, atau aku yang ingin menjadi konseptual, atau jadi gimana? Cara ngeteke hatinya itu gimana Mas? Ya itu sebenarnya ditemukan setelah di usia 21 tahun ke atas Mas, dan memang ada pembimbingan secara spiritual, juga ada pendekatan orang tua. Dan kalau bisa juga ada guru spiritual yang mengarahkan. Karena ada empat sifat ya, ada konseptual itu lebih ke bidang-bidang konsep atau sesuatu konsep yang tidak terpikirkan orang biasa. Humanis itu pengabdian pada masyarakat, pengobatan contohnya. Terus sharing tentang macam-macam, tentang budaya, agama ataupun tentang sejarah, contohnya ilmu pengetahuan, di-sharing, membantu sesama. Artis ini tentang seni. Jadi bisa seni macam-macam, menguasai. Yang terakhir ada yang paling banyak yaitu interdimensional atau berkomunikasi atau melihat dimensi lain, interdimensi. Empat karakter ini sebenarnya kita ikuti dulu Mas, mantepnya di mana itu hati sendiri yang kasih tahu. Karena sejatinya ada 4 sifat ini dan nanti akan diambil yang mana. Kalau interdimensi ya sudah, maksudnya tetap dipakai untuk acara yang benar ya, contohnya untuk misal ada orang, maaf nih contohnya interdimensional yang kepakai itu, misal ada orang meninggalnya nggak wajar. Terus korinya datang menghampiri untuk mencarikan jasadnya yang belum ketemu atau pelakunya, tentunya itu. Terus artis jelas seni musik, seni gambar, seni rupa, macam-macam, seni tari juga. Humanis pengobatan, konseptual itu biasanya paling sering. Kalau konsep itu ya saya pikirkan tuh bidang seni arsitektur contohnya seperti itu. Gitu. Ya, mungkin dengan ini yang mungkin cara-cara paling tepat mungkin kayak lagu semedi bertahap adalah cara untuk menggali pengenmu di mana ya sebenarnya. Yeah. Termasuk seperti kungkum atau puasa benar, karena yang ngasih tahu nanti diri kita sendiri ngambilnya mau kemana, dan ini menjadi bakat istimewa dan ini Mas skill ya istimewa, kemampuan yang istimewa memang benar. Dan ini ini Masnya bukan aku menyerang anak indigo apa enggak, tapi dari lamanya perjalanan kisah Tanah Jawa tentunya kita udah banyak ketemu dengan orang-orang yang super istimewa, super unik juga ya Om ya. Tapi kalau menurutku ya, uniknya anak indigo itu dia selalu punya sudut pandang yang menarik tentang spiritualitasnya dengan ketuhanan. Dia selalu punya ya kalau cara aku tuh kayak gini kayak gitu ya. Tapi itu tetap bagus dan tetap benar menurutku itu. Kenapa? Iya, karena gini Mas, jiwa-jiwa seperti itu kan biasanya lebih memilih tempat yang sunyi. Termasuk bertemu dengan hal-hal halus di sini. Hal-hal halus itu lebih ke getaran, residual energi juga alam semesta. Dan mereka memang memiliki salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta itu dengan laku-laku ibadah dan meditasi biasanya gitu. Sehingga komunikasi di sini yang didapat tidak langsung ini, tapi arahnya Mas lebih bisa terarah gitu, mengikuti arah berdasarkan wise ataupun berdasarkan petunjuk lewat mimpi contohnya gitu. Dan memang alam semesta ini yang nanti akan membentuk mau jadi seperti apa juga, tujuannya seperti apa gitu. Karena memang di jam-jam tertentu, terutama jam 12 hingga jam setengah 4 pagi, gelombang alam semesta itu memang lagi kencang. Jadi suaranya seperti dengingan kalau kita dengerin lebah, gitu. Dan saat manusia ada kurang dari 5 Hz ke bawah, maka yang aktif di awal adalah gelombang beta. Saat dipakai untuk meditasi, untuk wiritan, untuk semedi itu yang aktif ke gelombang alfa, sehingga bisa merasakan getaran-getaran secara halus gitu Mas. Kayak ya
pada ujungnya nanti pasti akan gini ya, kayak konklusinya bakal spiritualitas orang ini akan menentukan dunia yang mereka lihat seperti apa. Misalnya kayak kita lihat tingkat keistimewaan nasional dari orang-orang Jawa dulu, Jawa Kapitayan dengan orang-orang Jawa sekarang mungkin pasti akan berbeda juga ya, karena spiritualitas mereka juga berbeda. Iya, memang kan harus mencari tempat yang sunyi ya, itu yang bisa dilakukan di dalam gua contohnya. Di dalam gua, di tengah hutan, di kamar kosong, ataupun di ruang yang memang tidak ada gangguan sama sekali, sehingga denging yang dirasakan itu memang denging alam, Mas. Di pinggir pantai gitu kan, suara angin, suara deburan ombak, suara daun yang bergeser antara ranting, suara hujan gitu, Mas. Itu kan suara-suara residual ataupun vibrasi dari alam semesta. Itu yang nanti bisa recharge dan menggunakan untuk berkomunikasi dengan objek apapun. Dan ini nanti mungkin kan kita bahas di lain kesempatan, Mas. Turunan-turunan skillnya seperti apa. Jadi meliputi tentang analisis, ada parapsikometri, ada prekognisi, ada retrokognisi. Itu nanti akan kita bahas di kemudiannya. Jadi dari sifatnya ini tadi masih ada beberapa sifat-sifatnya. Tadi kan kita sempat bahas, jadi kayak seolah-olah dunia indigo ini adalah dunia yang menarik gitu ya. Dunia sangat-sangat istimewa, dunia dengan penuh kebahagiaan karena punya kelebihan. Tapi kan sebenarnya nggak segampang itu. Banyak juga kasus anak-anak indigo yang kemudian menjadi gila, menjadi segala macam. Itu sebenarnya gimana sih cara kita atau cara mereka yang menganggap dirinya indigo itu biar tetap bisa mengontrol sixth sense mereka itu gimana? Iya, ini sebenarnya juga kurang ini, Mas. Dari kecil juga kurang perhatiannya dari orang tua dan lingkungan sekitar. Di sini kurang perhatian bukan tidak diperhatikan, tidak, tetapi terkadang anak indigo yang terlalu menutup diri, introvert gitu juga sulit mendapatkan masukan, juga nanti dia merasa sendiri. Jadi lebih ke psikologi, lebih ke psikis. Terus kemudian sahabat-sahabat imajinernya banyak. Misal dia memiliki beberapa sahabat yang tidak terlihat, diajak temenan. Terus yang ketiga, beberapa peristiwa tragedi atau tragis, drama yang dia lihat. Semisal retrokognisi contohnya, melihat peristiwa pembantaian, nanti juga bisa tekanan jiwa loh, Mas. Terus ada juga yang sakit-sakitan, ketika dia melihat tidak bisa mengalihkan energi, kekuras habis. Kadang yang menjadi pertanyaan, mencari tempat sharing sebenarnya, forum yang tepat. Karena kalau forumnya tidak tepat, kalau ada di situasi yang tidak tepat, dia merasa bingung, memang jadi tekanan batin. Karena sejatinya seperti ini sebenarnya kita harus kuat mental, sekuat baja. Karena melihat seperti itu tidak mudah, sehingga ini menjadi keprihatinan kami. Kalau yang normal-normal saja jalan, kemudian minta dibuka, saran sih kalau nggak misinya ataupun nggak amanah atau belum kuat, jangan, kalau sekedar iseng gitu. Berat kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Dan mencari teman sharing pun kadang juga nggak susah, karena pemahaman orang yang terlanjur mendalam itu kan juga pasti perjalanan hidupnya udah panjang ceritanya juga banyak, dan itu susah juga sih teman-teman. Emang harus dari tetek hati sih biasanya kayak gitu. Termasuk pengalaman dan niat, karena kalau kita dicurhati itu kan kadang temen yang banyak pas kita pusing aja bikin tambah pusing ya, Mas. Apalagi kalau yang nyurhatinya nggak kelihatan, cerita meninggalnya kenapa, suruh nyarikan ini, dia datang dari mana, dan seperti itu. Juga telinga harus kuat juga, jadi sisen itu tidak selamanya hanya melihat tetapi juga mendengar. Dan di sini yang dimaksud dengan indera keenam sendiri adalah merasakan atau mengetahui segala fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dari panca indera. Karena itu kan halus, jadi tidak bisa dirasakan dengan telinga lahir, mata lahir, gitu semuanya pakai batin dari dalam atau dari trinetra, mata ketiga. Intinya kalau bukan jatahnya nggak usah maksain lah Om ya, karena jatah manusia itu kan pasti udah sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ya udah, ngapain kita menekan diri kita untuk sesuatu yang bukan untuk kita kayak gitu sih. Jadi kalau ini sebelum kita tutup, advice terakhir atau ini pemenang terakhir, peringatan terakhir untuk teman-teman kita mungkin sekarang sedang merasa indigo. Apa? Pertama, tetap jadilah diri sendiri. Terus pergunakan segala titipan ini dengan baik. Semoga dipertemukan dengan orang baik. Dan kalaupun kita diberikan amanah atau terbuka mata ketiga atau indigo, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk ladang amal kita. Karena ini menjadi salah satu ilmu, dan ilmu berguna itu adalah salah satu nanti yang akan dibawa sampai meninggal gitu. Jadi
manfaatkanlah titipan ini atau pergunakan titipan ini untuk mencari amal ladang amal sebanyak-banyaknya untuk membantu sesama. Tetapi membantu di sini mengikuti kata batin juga. Jadi diarahkan nanti kemana itu. Itu sih. Jangan inilah intinya jangan muncul ketika ada fenomena apa yang itu menghidupkan gitu. Justru menurutku itu sangat agak gimana gitu kayak malah bukan yang bikin tenang, malah bikin tambah nggak karuan kayak gitu. Ya sebenarnya kalau di retrokondisi sendiri kan ada pepatah ya. Wat seh apa tuh? Wit wat seh maseh nit alit wat seh wit. Apa tuh? Subtitlenya langsung. Ketahuilah apa yang kau ketahui. Katakanlah apa yang kau ketahui, tetapi jangan semua yang kau ketahui kau dikatakan gitu. Wit wat seh wat seh nit alis wat seh wit. Itulah pokoknya. Itu tak kasih tulisannya. Jadi intinya kalau memang sesuatu itu lebih baik menjadi misteri, biarkan itu tetap menjadi misteri semesta yang nggak usah kita bongkar kalau memang itu belum waktunya kayak gitu. Jadi mungkin akhir kata teman-teman seperti ini sedikit membahas tentang ini. Kita nggak tahu apakah kedepannya akan kita perdalam lagi untuk ini bidang-bidangnya. Nanti kita ambil aja nanti untuk penjabaran analisisnya. Jadi analisis mungkin nanti yang menarik karena di situ ada para psikologi itu seperti apa, kemudian ada prekognisi, ada retrokognisi, kemudian sugesti, hipnotis, terus analisis juga, kemampuan analisis dan macam-macam di situ nanti termasuk penyembuhan itu secara penyakit non medis ada juga. Karena ada yang menyentuh gini bisa sembuh, kita ada gitu juga. Macam-macam lah ya, jabatan-jabatan kayak gitu yang mungkin masih belum kita tahu ya Om ya. Mungkin akan kita bahas di minggu ke depan atau next topik selanjutnya, tapi untuk kali ini kita rasa cukup untuk membahas tentang anak-anak indigo secara basically. Dan mungkin akhir kata Om kalau mau ditutup. Iya, diucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah like, komen, kemudian yang sudah subscribe. Tentunya bagi teman-teman yang sudah join di membership juga, diucapkan banyak terima kasih serta selalu mendukung agar channel kami tetap berkembang untuk bisa jalan-jalan lagi. Doakan agar pandemi COVID-19 ini segera mereda dan kita bisa meet and greet kembali. Mungkin akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video-video kisah tanah Jawa selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.